Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjid al-falah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin imamin najah wa ala alihi wa sahbihi ahli salah, amma ba'du. 3 kurikulum Ramadan Rasulullah: meningkatkan sholat, membiasakan mengaji, dan memperbanyak sedekah. Ada sebuah kisah, seorang bapak pulang sholat asar di hari Jumat dari masjid Gede Aceh. Lalu diminta istrinya untuk membeli bukaan di hari Ramadan. Lalu dia pesan bororong, timpan, dicalu, kelapa muda, es teler, es doger, es buah, lisol, donat, dan banyak makanan lainnya. Dia bertanya kepada sang penjual, berapa harganya? Sekian, kata sang penjual. Lalu dia pun berkata dengan lantang kepada si penjual, apakah bapak pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah riwayat Tirmizi? Man aftara sha'iman kana lahu ajruhu min ghairi ayyan qusa min ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Iya, saya tahu. Lalu kenapa? Dompet saya ketinggalan. Lalu kenapa Bapak bilang dari tadi kalau mau minta gratis, bilang saja. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 13 Ramadan 1443 Hijriah. Allah masih izinkan kita merasakan sejenak nikmatnya kehidupan di bulan Ramadan. Jenazah hari ini ternyata masih bernafas kemarin, dan jenazah esok hari ternyata masih bernafas hari ini. Jangan pernah kita yakin akan hidup esok hari. Maka gunakan kesempatan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita, terutama dengan pesan Allah di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah semua orang yang berpuasa pasti akan bertakwa? Ketika kata-kata tattaqun diawali dengan kata-kata la'allakum. La'alla secara ilmu nahwu adalah harfu taraji. Kata Al-Imam As-Suyuti, setiap berharapan besar, permintaan besar, permohonan besar yang diawali dengan kata-kata la'alla, ini faedahnya adalah sesuatu yang kira-kira dimungkinkan tidak akan terjadi atau mustahil akan terjadi. Makanya Allah berkata la'allakum tattaqun, artinya apa? Tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan titel takwa. Rubba min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju'an wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan dahaganya. Banyak dari kita yang ketika berpuasa berorientasi pada makanan. Ketika bulan Ramadan tiba, kita stok makanan banyak-banyak karena mau stok minyak pun nggak tahu di mana. Kita stok Indomie dari mulai rasa ayam kampus sampai rasa yang dulu pernah ada. Kita stok telur satu kulkas. Setiap hari makanannya menunya hanya telur. Senin dadar. Kalau tak ada bahu untuk bersandar, masih ada telur untuk didadar. Selasa telur ceplok, Rebu telur rebus, Kamis omelet, Jumat orak-arik. Baru Sabtu telur mata sapi, Minggu akhirnya telur bisul. Kenapa? Karena setiap hari menunya adalah telur. Ramadan berorientasi pada makanan. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan UK berkata, semoga selawat berdiri salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang hari ini kita akan pelajari bagaimana kurikulum Ramadan beliau. Kalau kita pelajari hadis Sahih Bukhari
itu kitab Ramadan atau kitab puasa berada pada topik ke-30. Disyarah oleh Imam Nawawi 9 jilid di topik ke-13. Tapi Imam Muslim menulisnya dalam sebuah kitab yang bernama Kitabus Syiyam, berbeda dengan tulisan Imam Bukhari berupa Kitabus Shaum. Apa beda saum dengan syiyam? Saum disebutkan satu kali dalam Al-Quran, tepatnya di surat 19 ayat 29, cerita tentang Maryam. Inni nadartu sauman. Saat itu Maryam baru saja didera, dihina, dicaci, dimaki, dicela, sehingga dia diasingkan, tak mendapat makanan. Lalu dia menggoyahkan batang kurma sebagai sebuah ikhtiar mendapatkan rezeki. Artinya apa? Maryam puasa masih makan, sauman masih boleh makan. Saat kita mendapatkan hinaan, cacian, maka Allah dalam cerita Maryam mengizinkan beliau untuk makan, tapi beliau disuruh sauman, menahan diri untuk tidak berbicara. Kenapa disuruh menggoyahkan batang kurma? Karena kalau kita tidak berusaha, tidak akan ada uang yang jatuh dari langit. Nggak mungkin ada ya gani nebi peng sabah bunyi, watai herd peng sabah bunyi, langsung dawo ba ilahi. Kata Sayyidina Umar, inna samaa la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Menyoh tak usaha panen deka di manyang, tapi menyoh tak usaha, insya Allah ada angkaya udip kesenang. Itu kata-kata saum. Kata syiyam disebut 9 kali dalam Al-Quran. Salah satunya di Al-Baqarah 183. Dan inilah dijelaskan oleh Imam Muslim dalam kitab Syiyam. Imam Muslim adalah murid daripada Imam Bukhari, di mana saat Imam Bukhari ditakzir, dipermalukan, maka semua muridnya membelanya, dan salah satu yang terhebat adalah Imam Muslim. Dalam bab Fadli Syahri Ramadan, hadis nomor 1079, saat itu Imam Muslim menjelaskan sebuah hadis, idza dakhala Ramadan, kata Rasulullah, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufilatis syayatin. Ketika tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga. Dalam sebuah riwayat dikatakan futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmah. Dan inilah yang kita berdoa saat tadi masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwab rahmati. Ya Allah, bukakanlah kepada kami semua yang hadir di Masjid Al-Falah Kedai Aceh ini pintu rahmatmu, sehingga kami bisa memperoleh syurga di bulan Ramadan ini. Allah kunci pintu neraka dan Allah ikat semua syaitan. Di bulan Ramadan semua syaitan diikat, tapi ada satu yang lepas, akhirnya bonyok dan celananya pun ikut lepas. Kita lihat kemarin ada demo mahasiswa yang begitu banyak, tapi tidak berdampak, tidak menurunkan presiden harga minyak atau pajak, bahkan berhasil menurunkan celana seorang bapak. Tapi inilah fadilah Ramadan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan juga bukan hanya kepada kita, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Kata Ikramah wa ta'ziman untuan kepada Al-Mukarram Imam Syekh Masjid Al-Falah, Ketua Tastafi, Wakil Ketua Huda, Imam Syekh Masjid Markus Saleh, Ketua Pusat Studi Islam Unima, Kandidat Doktor Tengku Zakashi AR SHI MHI, para pengurus masjid, Bapak Keshi, serta para perangkat desa, para abu, abi, abia, tengku haji, para jamaah Jumat, ayahanda, ananda dan adinda, serta alhamdulillah hari ini bersama kita telah hadir Tengku Jamal Al-Qaha, pimpinan Dayah Qaha, tempat kita menimba ilmu, dan kita akan membahas fadilah Al-Quran pada hari ini. Kepada seluruh jamaah yang beriktikaf hadir pada hari ini, kita berdoa agar Allah turunkan rahmah, hidayah dan berkah kepada kita dengan berkat bulan Ramadan. Allahumma anzilir rahmata wal ni'mata wal barakata was sihhata was salamata wal afiyata alaina fi hadzal masjid bi barakati syahri Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sepanjang hidup Rasulullah, selama bulan Ramadan, Rasulullah selalu melakukan 3 hal yang beliau ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan untuk kita semua. 3 kurikulum Ramadan Rasulullah: meningkatkan sholat,
membiasakan mengaji dan memperbanyak sedekah. Dalam 10 menit ke depan akan coba kita bahas agar seluruh jamaah akan menjadikan 3 hal ini pedoman dalam Ramadan sepanjang kehidupan. Yang pertama, kaum ayah petuah asal surga Allah, meningkatkan sholat. Meningkat artinya lebih banyak, lebih bagus daripada hari-hari biasanya. Kalau kita dulu sudah sholat fardu di bulan Ramadan ini, berbanyak amal ibadah sholat kita. Mulai dari taraweh di setiap malam di Masjid Al-Falah Kedai Aceh. Setelah itu ada witir, dan di saat sahur kita tahajud dan lakukan berbagai sunat-sunat lainnya. Mungkin ada beberapa sholat sunat yang kita lupa fadilahnya. Ada sholat sunat rawatib yang 12 rakaat. Ada orang yang lebih memilih sholat taraweh daripada sholat setelah isya. Padahal rawatib lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena rawatib, kata Rasulullah, menempel kekurangan daripada sholat fardu. Bila sholat fardu kita kurang khusyuk, maka ditempel dengan sholat rawatib. Sholat inilah yang melekat dengan sholat fardu. Kata Rasulullah, man shalla itnatai asyara raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu baitan fil jannah. Barang siapa di antara kita semua yang hadir pada hari ini mau sholat 12 rakaat sepanjang hari dan malam di antara sholat fardu, maka Allah akan jaminkan baginya sebuah istana di dalam surga. 12 rakaat itu artinya 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 setelah isya. Ustaz Gunawan, tapi kami tidak sempat 4 rakaat sebelum zuhur atau Jumat tadi. Bolehkah kami sholat hanya dengan 2 rakaat saja? Boleh. Dalilnya hadis Ibnu Umar. Hafidha ala asyara rakaatin. Saya selalu sholat 10 rakaat. Artinya 2 rakaat sholat sunat rawatib sebelum zuhur. Di luar itu disebut sholat sunat mutlak. Ada 4 rakaat sebelum asar. Kata Rasulullah, rahimallahu mar'an shalla qabla al-asri 4 rakaatin. Allah akan memberi rahmat kepada kita yang mau sholat sebelum asar 4 rakaat. Terlebih hari ini, hari Jumat, waktu asar adalah waktu makbulnya doa. Ada sholat duha. Mungkin kita tahu sholat duha cuma 1 macam. Hari ini kita belajar, ternyata sholat duha itu ada 3 macam. Ada sholat duha di awal waktu, ada sholat duha di pertengahan waktu, dan ada sholat duha di akhir waktu. Sholat duha di awal waktu kurang lebih 1 jam setelah waktu subuh. Man shallal ghadata fil jama'ati thumma yaqudu wa yadhkurullaha fayadhkurullaha ta'ala fa yusalli rak'ataini fakana alaihi ajru umratin wa hajjin tammatan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia sholat 2 rakaat setelah itu, maka Allah akan memberinya pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Kita namakan sholat ini dengan sholat sunat isyraq. Setelah sholat subuh kita isi dengan zikir. Zikir bisa berbagai macam. Bisa dengan membaca Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai zikir. Di Quran surat 15 ayat 9, Quran surat 54 ayat 17, 22, 32 dan 40. Kita juga bisa mengisi dengan zikir yang berupa doa. Quran surat 7 ayat 205. Kita bisa mengisi dengan tafakkur dan mengaji di masjid. Kenapa Allah pernah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita juga bisa berzikir dengan lafal berupa tasbih dan zikir di pagi dan petang. Quran surat 4 ayat 103. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, sholatnya disebut sholat syuruk. Bagi siapa yang mau melakukannya, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Mungkin kita belum berhaji, tapi kita nggak bisa bilang, oh ngejak supaya sebuah belum ngejak haji di Masjid Kedai Aceh. Bukan, pahalanya seperti haji yang sempurna. Ada sholat duha di pertengahan waktu sekitar pukul 8 sampai 10, 2 sampai 4 rakaat. Fadilahnya apa? Fadilahnya mengganti zikir dari tubuh kita dan juga menghilangkan kesulitan umum. Urang lain kena banjir kita nyohana, urang lain kena macet kita nyohana. Sikana urang melepak konten masalah. Ada duha di akhir waktu pukul 10 sampai menjelang zuhur.
Ini dari 2 sampai 8 rakaat. Fadilahnya apa? Memudahkan rezeki kita. Gunakan waktu Ramadan kita untuk memperbanyak, meningkatkan sholat-sholat sunnah. Dan jangan gunakan Ramadan kita untuk sesuatu yang tidak berguna. Jangan ambil sembahyang subuh, raja asrama subuh atau asmara subuh. Ada yang gunakan Ramadan untuk pacaran. Mungkin ada yang jatuh hati tapi tidak berani mengungkapkan. Paling upload di story, "Dear Pak Jokowi, ada salah seorang warga Bapak yang merebut hati saya." Mulai hari ini gunakan kesempatan Ramadan untuk yang pertama, kurikulum Ramadan Rasulullah, meningkatkan sholat. Yang kedua, adalah tua surga Allah, membiasakan mengaji. Mengaji artinya banyak interaksi dengan Al-Quran. Kita boleh membaca atau qiraah. Kalau mau khatam dalam 30 hari, cukup 1 hari 1 juz. 30 hari bisa khatam, luar biasa. Bisa khatam 2 kali dalam Ramadan, lebih bagus. Bisa 3 kali, 4 kali atau lebih banyak dari itu, jauh lebih bagus. Untuk memulainya minimal 1 juz per hari, kita bisa bagi dalam 5 waktu sholat. Kita bagi ayat-ayatnya. Misalnya juz pertama selain Al-Fatihah ada Al-Baqarah 141 ayat di juz 1. Kalau kita bagi 5, berarti sekitar 28 ayat per waktu sholat. Kita baca 14 ayat sebelum sholat, 14 ayat setelah sholat. Cuma butuh waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Kalau kita mau, insya Allah khatam. Yang kedua, selain kita qiraah atau qiraah, kita juga bisa menggunakan metode tilawah, yaitu mengaji serta mengkaji. Kata Rasulullah, "Majtama'a qaumun min qaumin yatluna kitaballah wa yatadarasuna." Tidaklah berkumpul orang-orang untuk mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah. Maka Allah berikan bermacam fadilah, di antaranya ghasyiyatuhur rahmah. Allah akan kucurkan rahmah, dan saat Allah kucurkan rahmah, dosa-dosa kita akan dikampunkan dan juga doa-doa kita akan dikabulkan. Setelah itu apa fadilahnya lagi? Nazalatul sakinah. Allah akan turunkan ketenangan kepada kita kalau kita mau mengaji dan mengkaji Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah di bulan Ramadan. Kalau kaum bapak ingin sakinah dalam rumah tangga, ayo baca Al-Quran. Jangan biarkan Ramadan kita penuh dengan godaan. Uro-uro, dadu-dahe, hana ada pupukul, hana ada baca Al-Quran. Kita melihat sabun ekonomi sang-sang mentega, karet seperti Indomie, terasi seperti brownies, bahkan kecoa seperti kurma. Karena begitu banyak godaan di bulan Ramadan. Gunakan bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sebagai bagian dari kurikulum Rasulullah. Yang terakhir ada ketua surga Allah. Kurikulum Rasulullah di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih lagi dermawan di saat bulan Ramadan. Seorang pegawai ingin mencari rezeki yang halal. Dia lalu menjual bubur untuk bukaan masakan istrinya. Dia bawa ke kantor 80 cup. Dan alhamdulillah ternyata tidak laku. Ketika waktu pulang kantor, dia lihat ada 5 orang Satpol PP. Dia bagikan bubur tersebut. "Pak, berapa duitnya? Kami gak ada uang." "Gak apa-apa, gratis." Sambil pulang dia buka pintu belakang mobil, dia jual bubur. Ternyata alhamdulillah lagi tidak laku. Lalu dia pergi ke masjid. Dia berikan seluruh buburnya 75 buah ke masjid sebagai hidangan bukaan di bulan Ramadan. Dia pun pulang dengan sedih, bercerita kepada istrinya, "Dek, mohon maaf, tidak satu pun yang laku." "Lalu mana buburnya?" "Sudah habis saya sedekahkan." Istrinya pun menghibur sang suami. Lalu setelah sholat maghrib, dia teringat tadi dia sudah mencatat alamat dan nomor HP-nya pada pengurus masjid. Tapi dia berkata agar namanya diumumkan sebagai hamba Allah. Tak lama telepon pun berdering. "Assalamualaikum Pak."
Pak, saya tadi tidak sempat berbuka di rumah, lalu singgah di masjid dan merasakan bubur yang paling enak yang pernah saya makan seumur hidup saya. Lalu saya meminta nomor telepon pada sang pengurus masjid. Saya ingin memesan, Pak, 1000 cup per hari selama 28 hari ke depan, dan saya akan bayar. Lalu si bapak ini menangis. Pak, kalau 1000 cup saya nggak punya modal. Saya mungkin harus minta bantuan pada DPR atau Pak Sekwan untuk bisa dapat modal. Tapi akhirnya bapak ini berkata, hari ini di berkah bulan Ramadan, saya akan membayar semua pesanan saya dengan cash. Dan ting-ting M-Banking pun berdering. Inilah berkah dari Ramadan karena memperbanyak sedekah. Mungkin kita ingat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita memperbanyak sedekah, terutama kepada orang yang berpuasa. Kalau kita hari ini mau bersedekah, maka tidak ada yang perlu kita pamerkan. Karena kebaikan ibaratnya seperti celana dalam. Semua orang juga punya. Tidak perlu seperti Superman yang memakai celana dalam di luar. Biarkan kebaikan kita hanya kita dan Allah yang tahu. Sebarkan kebaikan dengan sedekah-sedekah kita di masjid dan juga tempat-tempat lainnya. Karena inilah kurikulum Ramadan yang diajarkan Rasulullah ketika memperbanyak sedekah. Inilah kesimpulan dari khutbah singkat kita pada hari ini. 3 kurikulum Ramadan Rasulullah: meningkatkan salat, membiasakan mengaji, dan memperbanyak sedekah. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dan kita tingkatkan amalan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan kita akan memperoleh keberkahan dalam keluarga dan kehidupan kita sepanjang Ramadan dan sepanjang kehidupan kita. Kita masuki rukun doa al-khutbah. Silahkan disimak untuk kesempurnaan ibadah. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu indaha fawzan wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Wa man kana mariban aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minin ittaqullaha fi kulli a'malid din. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin
mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin fi Afghanistan wa Suriah wal Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.